Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan ikhwah sekalian rahimakumullah kajian kitab Kifayatul Akhyar Fiqih dalam Mazhab Syafi'i rahimahullah karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Di pembahasan perkataan Abu Syuja' wan nafilatu fis safari 'ala rahilah, dan boleh seorang yang sedang safar salat sunnah di atas kendaraan. Yang kendaraan ketika itu unta, keledai dan semisalnya. Kalau sekarang tentu kita tahu kendaraan dengan beragam macam, mobil, kemudian bahkan motor sekalipun, ya, pesawat, kereta, kapal laut dan seterusnya dari kendaraan, maka diperbolehkan seseorang untuk salat nafilah, salat sunnah di safarnya, ketika safar di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Ya, karena kalimat sebelumnya dari Abu Syuja' yaitu wa yajuzu tarkul istiqbali fi halatain, dibolehkan tidak menghadap kiblat saat salat di dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khauf, yaitu karena rasa takut, biasanya dalam perang rasa takut akan sergapan musuh, dan yang kedua yaitu salat sunnah saat safar di atas kendaraan. Itu tidak menghadap kiblat, itu boleh. Tidak menghadap kiblat itu boleh. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar, yajuzu lil musafiri at-tanafulu rakiban wa masyian ila jihati maqsadihi fi safari at-tawili wal qasiri 'ala al-madhhab. Dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia ini, boleh seorang yang safar boleh melakukan salat sunnah dalam keadaan mengendarai atau dalam keadaan berjalan. Masih ini jalan kaki, dalam keadaan jalan kaki namun dia safar, ya. Dan orang yang salat sunnah ini, musafir yang salat sunnah ini, melakukan salatnya ila jihati maqsadihi, yaitu ke arah tujuan kendaraannya atau perjalanannya atau jalan kakinya sembari salat. Dan itu fi safaris tawili wal qasir, di safar yang panjang di atas 88 km jaraknya, atau di safar qasir, yaitu safar namun tidak sampai 88 km. Ini sesuai dengan pandangan mazhab, dan ini menurut Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Ya, jadi batasannya apa di sini? Kaidahnya adalah bagi mazhab ini, bagi mazhab Syafi'i, kalau antum safar, baik safar jauh atau safar pendek. Safar jauh maksudnya di atas 88 km kalau sekarang dikilometerkan, atau safar pendek, bepergian jauh. Ya, safar itu tetap disebut bepergian jauh. Namun bepergian jauh yang mendapatkan keringanan untuk qasar salat, jama' qasar salat, dan tidak wajib puasa, tidak wajib salat berjamaah, ini hanyalah safar tawil, yaitu safar panjang di atas 88 km. Adapun di bawah 80 km, maka ini dia adalah safar qasir, safar pendek, yang itu disebut oleh uruf kita jalan jauh atau perjalanan jauh, bepergian jauh, ya, tapi tidak sampai 88 km, maka ini tidak qasar. Kalau jama' kadang bisa, tergantung dengan kondisi kalau jama'. Kemudian juga wajib puasa Ramadan dan wajib salat berjamaah. Namun dalam mazhab untuk masalah salat sunnah maka bepergian jauh namun pendek, tidak sampai 88 km, maka itu diperbolehkan untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan.
atau bahkan sholat sunnah dalam keadaan berjalan kaki. Dan dulu seperti itu. Ya beda dengan sekarang, ikhwan. Kalau kita sekarang misal kita jalan ke Cawang aja, itu bagi kita dekat dan tidak disebut safar secara urf, bukan safar sama sekali itu. Ya. Dan ketika itu disebut jalan, kalau misalnya seseorang jalan kaki ke Cawang, ya padahal dia bisa naik motor, ada Gojek dan semisalnya, tetap tidak disebut safar secara urf dan juga secara syar'i. Kenapa? Karena di zaman ini itu bukan lagi suatu hal yang wajar. Ketika seseorang dipermudah oleh Allah Ta'ala dengan fasilitas modern yang Allah takdirkan untuk kita, kemudian dia menempuh jalan yang lebih sulit atau berbahaya buat dia, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melakukan itu, orang yang melakukan safar, tidak. Ya, maka kalau ada orang sekarang jalan kaki menuju ke Cawang misalnya, dan itu mungkin berapa kilometer, mungkin belasan kilometer mungkin, ya mungkin ya itu perjalanan jauh, tapi dia tidak disebut safar. Beda dengan mungkin zaman dulu, ya. Misal dari Office A gini, daerah sini misalnya, atau daerah sekitar sini, Senopati atau semisalnya, jalan menuju ke Depok. Kalau dulu nggak ada kendaraan, ya jalan kaki, misal saja, mungkin dulu ya secara syar'i disebut safar, namun tidak sampai 88 km. Ya mungkin dulu naik kereta pun lebih susah, karena dulu kan jalan rel kereta api Jakarta Bogor itu, ya dari Manggarai sampai ke Bogor itu cuma satu arah, satu rel dulu tahun mungkin 70-80, ya. Nah, jadi jarang ada kereta. Ya, kalaupun mungkin naik, mungkin angkot misalnya kalau ada, ya itu pun jarang gitu, nggak semudah sekarang. Maka dulu masih bisa disebut safar, pergi jauh, bepergian jauh. Dan kita kadang masih merasakan kok, kalau misalnya teman-teman di sini dulu orang Jakarta, ya pergi ke Citayam misalnya. Ya, kayak dulu ada waktu masih Kalibata, ya kita pergi ke Citayam gitu. Citayam itu bagi kita udah jauh gitu. Padahal dulu udah ada kereta loh. Maka tinjauan urf ketika itu Citayam pergi jauh, ini masuknya safar. Tapi safar yang tidak sampai 88 km, sehingga tetap wajib sholat berjamaah, tetap wajib puasa Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tidak boleh mengqashar sholat dan tidak menjamak sholat. Aslinya begitu. Kalau sekarang kita dari Kalibata, stasiun Duren Kalibata ke Citayam misalnya, itu udah dianggap dekat. Udah tinjauan urf tentang perjalanan jauhnya ini udah nggak dianggap jauh. Ya udah dianggap udah biasa aja gitu. Maka tidak termasuk safar sekarang. Apalagi dengan kemudahan dan kereta yang begitu banyak, cepat, ya. Maka sekarang wallahu alam tidak disebut safar lagi karena kemudahan yang Allah berikan. Nah, juga di sini dalam rangka berjalan, pepergian jauhnya jalan. Ya, pepergian jauhnya jalan. Dan pergi jauh di sini bagi tinjauan urf di lokal kita dan di zaman kita sekarang bagaimana? Ya, kalau misalnya jalan jauh sekarang seperti tidak ada orang jalan jauh untuk safar, seperti tidak ada. Ya dulu mungkin antum ingat sinetron namanya Hikayat Pengembara, kalau antum ingat. Itu jalan jauh nggak jelas tujuannya, ya cari faedah, padahal nggak perlu seperti itu. Tapi anggap itu safar, ya nggak punya kendaraan, nggak punya apa-apa misalnya. Dulu aja ibu ana tahun 70-an atau tahun 60-an beli kecap aja rumah di Kalibata, ya beli kecap doang. Kan ada pusat kecap gitu, botolan kecap, cuma beli kecap berapa kilo doang, itu harus jalan kaki dari Kalibata sampai ke dekat Tebet, Cawang ke depan itu, jalan kaki dulu, karena nggak ada angkot ketika itu, ya. Dan apakah itu safar? Bagi zaman dahulu itu bukan safar, karena udah biasa segitu, bagi orang dulu tuh biasa aja, ya. Tapi kalau zaman dulu ke Citayam, ke mana Depok itu jalan kaki atau naik angkot itu termasuk safar bahkan. Maka ini tinjauan lokal, uruf lokal, mindset lokal dan juga zaman ketika itu ya sesuai. Maka syariat itu akan berlaku pada waktu itu. Kemudian juga safar tawil dan qasir sesuai madhab.
Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah, amma fil rakib, dalil tentang bolehnya orang yang safar baik jauh maupun dekat dalam keadaan berkendaraan, ini dalilnya sesuai dengan riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fi safari haitsuma tawajjahat bih. Rasulullah SAW salat di atas kendaraannya saat safar, dan itu kemanapun arah kendaraan tersebut maka beliau salat. Di sini maksudnya salat sunnah. Dalam riwayat Al-Bukhari, karena dalam riwayat Bukhari yusalli ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bih, Rasulullah salat di atas kendaraannya ke arah manapun kendaraannya itu mengarah. Wa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala. Ketika beliau pengen salat fardu, maka beliau pun turun dari kendaraannya dan beliau menghadap kiblat. Maka perbedaan di sini, lazim wajib menghadap kiblat di salat fardu walaupun lagi safar, maka turun dulu dari kendaraan jika memungkinkan. Ya, adapun kalau misal salat sunnah, maka tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblat ketika saat safar di atas kendaraan. Bahkan dalam madhab, walaupun bukan di atas kendaraan, artinya safar dengan cara berjalan kaki di zaman dahulu. Wah, sekarang tidak ya. Sekarang enggak, orang safar enggak jalan kaki. Bahkan termasuk takalluf, dan bahkan dikhawatirkan bisa berdosa kalau misalnya dia memperberat diri dengan keringanan yang Allah berikan. Makanya umrah dengan cara naik sepeda atau haji dengan naik sepeda atau semisal itu termasuk takalluf, sikap memperberat diri. Ya, dan khawatirnya malah dosa. Walaupun bisa sah hajinya sah, tapi bisa berdosa. Karena apa? Allah sudah memudahkan, dan Allah tidak membebani seseorang dengan pembebanan yang terlalu berat. Namun malah justru ini mencari yang berat. Itu satu sisi. Sisi lain, sulitnya untuk melawan riya, ya, dengan keterkenalan, karena dikenal pergi ke Saudi dengan jalan kaki, dengan sepeda ontel atau semisalnya, itu akan diliput di mana-mana dan itu akan mempengaruhi hati pelakunya. Maka tentu anak ketika melihat kabar-kabar seperti ini, ini tidak perlu diapresiasi. Bahkan justru kalau kita melihat ke fikih, orang-orang seperti ini mutakallif, yaitu takalluf itu membebani sesuatu dengan keringanan yang Allah berikan gitu loh. Dia lebih milih apa yang menjadi beban buat dirinya, bahkan dikhawatirkan ada hak-hak atau kewajiban yang dilanggarnya, padahal sudah Allah Ta'ala mudahkan. Ya. Dan ini bukan masalah, ya, namanya juga orang usaha. Subhanallah, seseorang itu ketika kita nih Allah berikan kemudahan, dan kemudahan itu merupakan kebaikan dari Allah, maka kita jangan cari yang jauh lebih berat dan bahkan justru itu merupakan pelanggaran. Ya begitu, ya. Baik, kemudian wasababu fi dzalika, sebabnya adalah kenapa kok di safar boleh salat sunnah tanpa menghadap kiblat sesuai dengan arahan mobil aja misalnya atau bis. Annan nas muhtajuna ila al-asfar wa lahum awradun wa qasdun fi nafilah. Orang-orang mereka membutuhkan safar. Manusia itu membutuhkan safar. Ya, baik safar mubah seperti tamasya, atau murni jalan-jalan saja nyari angin bahasanya, atau safar sunnah, safar menuntut ilmu, ya, safar untuk mencari kerja misalnya, atau safar wajib seperti safar karena pergi haji pada waktunya, atau safar karena dinas kerja diamanatkan atasnya, atau safar karena ingin berbakti pada orang tua yang sangat butuh padanya, maka ini safar-safar wajib. Manusia pasti membutuhkan safar. Semua dari kita sering safar atau beberapa kali safar. Dan manusia itu memiliki wirid-wirid atau keinginan-keinginan dalam salat nafilah. Ya, mereka punya awrad, yaitu wird, artinya adalah
kebiasaan dari suatu ibadah, baik dengan lafal maupun dengan amalan perbuatan. Ini namanya aurat, seperti zikir-zikir atau kebiasaan-kebiasaan yang daily life dirinya harus menunaikannya walaupun itu sunnah. Ya, seperti misal seorang muslim dia bermuadzabah, bermudawamah, istiqamah terus menerus di setiap harinya salat, yaitu salat rawatib, salat sunnah rawatib 12 rakaat per hari, ya misal, dan dia udah tiap hari seperti itu dan dia nggak enak rasa meninggalkan sunnah-sunnah itu, maka boleh baginya untuk ketika dia safar, boleh baginya untuk sholat sunnah rawatib itu di kondisi safarnya, bagaimanapun keadaan dia dalam safar tersebut sholat sunnah, maka silakan. Tetapi ini kalau safar. Kalau misalnya dia tidak dalam bepergian jauh, maka dia harus sholat sunnah, yaitu menghadap kiblat. Berdiri tidak wajib, tapi menghadap kiblat. Ya, tidak di atas kendaraan. Saya kasih contoh, ikhwan. Misal rumah Anda di Bekasi. Ini Anda kasih contoh dengan real life diri Anda, dan juga mungkin bisa dicerminkan ke orang-orang di zaman modern ini dari pekerja-pekerja, ya. Taib, Anda salat sunnah qabliyah subuh sudah tadi 2 misalnya. Taib, dan Anda baru sampai di masjid ini tadi 1 menitan atau 1,5 menit menjelang qomat. Dan itu I have no time. Ana nggak punya waktu untuk sholat qabliyah zuhur, baik 2 apalagi 4, ya. Oke. Nah kemudian kemudian ba'da zuhur nanti ini ana ada tamu di Kalibata yang perlu ana temui keluarga, sehingga habis kajian ini khalas ana pulang, ya bukan pulang ke rumah orang tua karena ada tamu. Oke. Berarti ana udah terbiasa untuk salat rawatib, ya 12 rakaat per hari. Namun ana hanya baru melaksanakan hari ini 2 rakaat qabliyah subuh saja. Dan ana telah melewati waktu 4 qabliyah zuhur, ya. Karena qabliyah zuhur rawatibnya 4, 2 rakaat. Sebagian ulama bolehkan 4 langsung boleh, 1 salam. Dan ba'da zuhur, ba'da kajian ini misal ana langsung pulang, dan itu boleh. Karena ini sholat sunnah, anda langsung pulang karena ada tamu. Baik, anda harus nunggu tamu. Berarti anda masih punya hutang 6 rakaat sholat sunnah. Hutang di sini bukan hutang wajib, karena ini sunnah bukan wajib. Maka bagaimana dong? Apakah dalam keadaan safar? Tidak. Tapi rumah Bekasi, jauh nggak ikhwan Bekasi? Ayo siapa ahli Bekasi sini? Teman-teman Bekasi. Saking jauhnya sampai ada kalimat dari beberapa orang, jangan pernah sombong karena di atas langit masih ada Bekasi katanya. Bekasi, lumayan lah, jauh lah. Kalau jalan kaki ya itu bisa menjadi safar kecil itu. Tapi ini kan naik motor, dan orang akan menganggap ke Bekasi doang, Jatiwarna sana doang, enggak jauh lah, itu bukan safar. Iya, bukan safar. Pertanyaannya, anak boleh nggak sholat di atas motor dengan kaidah mazhab ini? Gimana jawabannya? Boleh nggak anak sholat di atas motor? Anak misalnya mau ke Kalibata karena ada kepentingan keluarga. Tidak boleh. Kenapa? Karena bukan safar. Tapi boleh ada anak mengqadha. Misal tamu selesai, tamu pulang asar, sehingga anak sholat asar, setelah asar anak have free time. Boleh nggak anda mengqadha qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 2 rakaat setelah salat asar? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini yang termasuk yang disebut aurat, yaitu wirid, yaitu kebiasaan rutinitas harian dari amalan lisan maupun anggota tubuh yang setiap hari kita lakukan. Dan di antara amalan tersebut adalah salat sunnah dengan wiridan yang ada di dalamnya. Ya, maka boleh Anda lakukan itu. Tapi kalau untuk di atas motor nggak boleh. Tapi kalau misal Anda ada tugas di sini, yaitu harus ke
Lewiliang. Lewiliang Pak. Jauh Pak. Jauh itu. Bogor. Bubulak sono lagi. Jauh. Dari sini ke Bubulaknya aja udah cukup lumayan. Tapi belum sampai safar di atas 88 km enggak. Belum sampai Pak. Ya. Anda nggak tahu kalau sampai Jasinga, sepertinya sampai deh kalau dari sini mungkin ya. Tapi kalau masih Lewiliang itu kayaknya insya Allah belum sampai 88. 200 belum, itu nggak sampai 88, paling berapa gitu. Cari aja dari Google ya. Anda nggak mau buka internet di sini. Nah kemudian kalau Anda naik motor karena ada kebutuhan di sana, oke? Dan tadi kan Anda nggak sholat 4 rakaat, nggak sempat sholat, dan Anda harus segera ke sana. Ini masuk dalam urf kita safar qasir, karena antum sendiri tadi mengatakan itu jauh. Apapun yang disebut bepergian jauh maka itu safar secara urf. Ya khalas, berarti ini Anda dianggap safar tapi safar qasir. Baik. Sekarang apakah Anda naik motor? Anda naik motor. Kalau dari kaidah mazhab tadi, sembari naik motor misalnya, boleh nggak Anda sembari sholat? Sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah yang tadi itu, mau qadha qabliyah atau ba'diyah, boleh tidak? Nggak usah dipikirkan tentang gimana caranya sholat gitu, jangan pikirin itu dulu. Boleh apa nggak gitu dulu aja dulu. Dari kaidah mazhab ini, masih bingung Pak? Mau jawab iya tapi kok mana bisa? Mau jawab enggak tapi boleh sih tadi katanya gitu. Jawabannya sebenarnya boleh. Iya boleh, selama nggak mengganggu konsentrasi berkendaraan bisa. Lah gimana? Allah lepas dong stangnya, nanti ada polisi tidur, kita ikutan tidur nanti. Ayo. Makanya jawabannya boleh. Iya, di atas motor sholat. Ini baru kali ini ada, mungkin antum bikin macam apa ini? Baru kali ini dengar ada faedah seperti ini, aneh. Aneh itu bukan berarti nggak ada, Pak. Ya, aneh bukan berarti tidak ada. Kalau ikan sholat kan kayak gini, gitu kan ya? Bersedekap. Bersedekap ini bukan rukun. Bukan rukun. Seseorang ketika meninggalkan bersedekap, sah sholatnya tetap. Ayo. Jadi gambar kalau naik motor, kalau dibonceng mungkin kali ya, gini Allahu Akbar mungkin, tapi naik motor, ya, gimana? Asal dia udah naik motor sambil baca wirid Allahu Akbar, kemudian sujudnya gimana saat sujudnya? Nyusruk, gitu lah. Yang namanya salat ketika itu salat dalam keadaan dia atas kendaraan duduk, itu tidak dilazimkan kalau nggak ada tempat untuk memang seperti ini, tempat marqat, yaitu tempat untuk bisa rebahan, itu tidak lazim kita harus sujud dengan sesuai gerakan sujud normal. Nggak harus. Kita hanya dengan isyarat gini aja, dikit gini, itu sudah menjadi isyarat dan itu sudah menjadi sholat. Ingat, keanehan atau ghorabah, keghoriban, keanehan karena belum pernah dengar bukan berarti hal ini tidak ada dalam fikih, gitu loh. Walaupun Anda sendiri bukan orang yang menganjurkan untuk melakukan ini, tapi ini dibahas dalam fikih. Begitu. Iya, aneh bukan berarti nggak ada. Maka sesuai dengan kaidah mazhab ini bisa. Lawang masih aja yaitu jalan sambil jalan bisa kok. Sambil jalan, orang safar sambil jalan. Ya, Allahu Akbar. Sambil jalan. Padahal kan aslinya kita tahu bahwasanya seseorang ketika sholat nggak boleh jalan, itu betul. Tapi ini kondisinya apa? Safar. Dan dalam mazhab ini baik safar jauh maupun safar pendek, seperti dari sini ke Lewiliang. Oh iya. Kemudian baca. Kalau bacakan kita nggak perlu gerakan-gerakan khusus. Yang terpenting takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baca mungkin doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian dengan isyarat niatkan untuk apa? Ruku', subhan rabbiyal azim. Kemudian i'tidal. Tentu dengan gerakan atau dengan pose yang tidak sama dengan kita salat normal. Ini tidak apa-apa ketika dia salat ketika di safar di atas kendaraan untuk salat sunnah saja. Adapun salat wajib tidak boleh seperti ini, tidak sah.
Ya begitu jemaah sekalian ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini karena walahum auradun wa qasdun fin nafilah. Falau syurrital istiqbal atau syurrital istiqbalu fi tanafful la adda ila tarki awradihim aw tarki masalihi ma'ajishihim. Dan kalau disyaratkan untuk menghadap kiblat di salat sunnah dalam safar, maka itu bisa membuat manusia meninggalkan kebiasaan ibadah mereka, sunnah mereka, atau meninggalkan maslahat untuk kehidupan mereka. Ingat, ini dalam safar dan untuk salat sunnah saja. Adapun ketika seseorang tidak dalam keadaan safar, maka tidak boleh dia meninggalkan menghadap kiblat, harus menghadap kiblat, dan tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Walaupun dia bepergian tapi bukan disebut pergi jauh, maka tetap wajib menghadap kiblat. Ya, mungkin ya boleh ketika dia tidak safar, bukan safar, bepergian biasa, boleh dia dalam keadaan duduk tapi tetap menghadap kiblat dan tidak di atas kendaraan. Tidak di atas kendaraan. Nah, orang-orang yang bukan safar, seperti misal antum pulang kantor atau antum pergi kerja, jam berapa Pak? Jam 6 berangkat, sampai kantor mungkin jam 7 atau setengah 8, mungkin sebagian dari kita ya. Itu kan jam 6 sampai jam 7 itu kan udah masuk waktu duha. Antum mau sholat duha, antum naik busway, tayyib antum sholat duha di busway, Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak, enggak sah. Sholat duha di busway, Allah. Atau antum lagi diri gini, Allahu Akbar, yang sama takbiran deh. Yang gini antum Allahu Akbar, Pak Idul Adha masih bulan depan Pak. Ya, sah nggak? Dan itu tidak menghadap kiblat pastinya. Tidak sah. Kenapa? Karena antum naik busway atau Transjakarta misalnya lah gitu, atau kereta, itu tidak dalam rangka safar. Tidak disebut safar, tidak disebut pergi jauh. Oke, sekarang mungkin antum tinggalnya mungkin Pasar Minggu atau mungkin Depok, itu nggak disebut pergi jauh. Gimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin dia dari Bogor, bukan stasiun Bogornya, masih sana lagi, dan itu harus parkir di stasiun Bogor dulu, naik kereta ke stasiun Bogor, dari stasiun Bogor ke Manggarai ke sini mana? Stasiun sini mana dekatnya? Sudirman, ya kan gitu kan? Manggarai Sudirman gitu nggak? Transit gitu kan? Atau ada kereta langsung mungkin? Atau nggak ingat ya? Bogor Sudirman ada langsung? Dulu kan ada dulu. Oh sekarang, biar ini ya persilangan ini. Ya, dari Manggarai transit lagi ke Sudirman. Ke Manggarai dulu baru Sudirman kan gitu. Ya. Nah, itu orang kita nganggap itu safar nggak kira-kira? Betul sih jauh, tapi apakah itu disebut pergi jauh? Maksudnya bahasa pergi jauh itu kita tuh apa ya? Kalau disebut pergi kerja, itu biasanya nggak disebut pergi jauh walaupun jauh. Paham gak sih? Apakah ini safar? Enggak safar. Tapi kan jauh, siapa suruh antum rumah di situ? Kan? Tapi kan mindset orang kan ini bukan pergi jauh. Cuma ketika kepepet atau kesulitan, boleh jamak salat fardu maghrib di jamak takhir mungkin karena tidak memungkinkan untuk salat di kereta misalnya, dan ini habis waktunya maghrib, ya udah di jamak aja nanti isya. Gitu. Itu bisa. Cuma kalau salat duha, antum berangkat dari, kan banyak itu orang-orang yang dari Bogor itu, kalau kita lihat naik komuter lain itu subuh aja ya, atau ba'da subuh lah, itu banyak orang udah mulai penuh itu, subhanallah. Taib. Mereka ketika mungkin dari stasiun Bogor jam 4 misalnya, atau jam 4.30 udah naik kereta sampai Cilebut, azan kan gitu, masa turun lagi gitu kan, udah PW ini udah dapat seat gitu kan,
Turun mana? Manggarai. Misal Manggarai sampai misalnya nggak ingat juga, sekarang kan lebih cepat ya, mungkin jam 5.15 misal, mungkin ya 5.15 sampai Manggarai, dia akan transit ke Sudirman misal saja. Wajib bagi dia untuk sholat di musola Manggarai, dan nggak boleh dia sholat di atas kereta karena dia mampu untuk sholat di tempat yang normal. Nggak boleh dia, ya gitu, ya seperti itu. Nah, boleh nggak dia qobliyah subuh 2 rakaat yang dijanjikan lebih baik dari dunia seisinya, dia lakukan itu di kereta? Jawabannya tidak boleh, karena tidak ditinjau sebagai safar pendek bagi orang zaman sekarang. Ya, kearifan lokal zaman sekarang itu berpengaruh juga dengan tinjauan syariat. Maka dia kalau mau sholat qobliyah subuh, dia sholat di musalla Manggarai, stasiun Manggarai, gitu ya. Seperti itu. Yaitu kalau dia referensi. Terus kalau dia mau sholat duha, ini bukan safar, maka dia sholat duha wajib menghadap kiblat di tempat yang normal. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh rebahan, karena sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Ya, gitu. Baik, wa amma al-mashi, adapun orang yang berjalan, safar dalam keadaan berjalan, maka fabil qiyas ala raqib liwujudil ma'na, maka dikiaskan dengan orang yang sedang berada di atas kendaraan. Untuk salat sunnah, orang yang safarnya itu berjalan, maka dia boleh salat dalam keadaan berjalan dan menghadap ke arah tujuannya. Iya, boleh seperti itu. Thumma hadza fi ar-rakib alladhi la yumkinuhu itmamu ar-ruku'i was-sujud. Ini tentang orang yang sedang di dalam kendaraan mengendarai sesuatu yang tidak memungkinkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud dengan pose yang sempurna. Fa in amkana bi an kana fi marqadin kal maharati wa nahwiha lazimahu dzalik. Kalau dia memungkinkan di atas kendaraan, dia memungkinkan untuk ruku' dengan pose normal atau sujud dengan pose normal. Misal ada marqad itu tempat terbahan, maka wajib dia untuk ruku' atau sujud dengan kondisi normal. Li'annahu la masyaqqata 'alaihi, karena tidak ada kesulitan dia untuk bisa ruku' atau sujud walaupun salat sunnah. Karakibis safinah, seperti orang yang mengendarai kapal laut. Kapal laut kan luas insyaallah. Nah, kapal laut itu luas, jadi nggak masalah, wajib dia untuk sujud normal. Kalau memang salatnya dia berdiri atau duduk, maka sujudnya sujud normal. Kayak gimana ya kawan? Di kapal laut ya, itu kan berkendaraan, termasuk berkendaraan. Dia safar, biasanya kok kapal laut biasanya safar. Maka dia salat sunnah, wajib menghadap kiblat? Tidak. Tapi tentu kapal laut dipermudah untuk menghadap kiblat, maka dia baiknya menghadap kiblat. Apakah wajib ruku' dan sujud? Iya. Kalau misalnya dia salatnya berdiri, maka wajib ruku' sesuai dengan normalnya salat dan sujud sesuai normal salat. Kalau dia salat sunnahnya sambil duduk, maka dia boleh ruku'nya dengan mengisyaratkan sejenak kecil gini. Kemudian dia sujud normal. Begitu. Taib. Kalau misalnya dia salat fardu di kapal laut, salat fardu di kapal laut, apakah dia wajib menghadap kiblat? Kalau salat fardu jelas wajib dan harus berdiri, karena ini kapal laut. Wajib menghadap kiblat, wajib berdiri menunaikan seluruh rukunnya dengan normal. Karena di kapal laut itu semua dipermudah, bisa luas insyaallah. Begitu juga dengan di pesawat. Kalau memang ada musalla, biasa pesawat Saudia gitu, ada musalla di ujung belakang, maka wajib kalau salat fardu wajib dalam kondisi berdiri dan mengusahakan untuk menghadap kiblat. Nah, adapun di pesawat atau di kapal laut atau di kereta yang ada marqatnya, ada musallanya atau tempat terbahan,
Karena wajib salat berdiri semampunya dan wajib menghadap kiblatnya diusahakan di awal ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, hadap kiblat tuh pas itu. Adapun after that, setelah itu maka nggak perlu dipikirkan lagi karena kapal laut bisa belok atau pesawat bisa agak belok atau kereta dan seterusnya. Tapi kalau bis, Anda kira, Anda nggak tahu bis itu ada nggak ya, ada musolanya nggak tahu. Big Top biasanya ada musola nggak coba? Nggak ya, karena terlalu makan space ya. Iya, Big Top. Iya, nggak bisa juga kita sholat di mamar, yaitu tempat lewatnya orang, itu bukan buat sholat, itu bakal menyulitkan orang. Jadi kalau di bis maka harus menunggu di rest area baru sholat fardu. Tapi kalau antum mau sholat sunnah di bis, gampang, duduk sholat sunnah. Antum tahajud di bis 13 rakaat, 11 rakaat, fadl. Lama sampai habis berapa juz boleh. Allahu Akbar sambil buka mushaf. Sampai antum Pak beri isyarat gitu kan. Karena ketika antum lagi sholat, antum gak boleh ngomong gitu kan. Beri isyarat gitu, Pak. Sombong amat gitu kata. Ya habis sholat jelasin, bukannya saya sombong, saya lagi mau tahajud 13 rakaat witir panjang berapa juz saya gitu. Tambah sombong ini kan. Ya, seperti itu ikhwan ya. Untuk fikihnya. Ada pertanyaan nggak ikhwan di sini sebelum jam 1? Ada soalan? Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau sholat di saung sawah, sholat wajib itu pakai sarung, tapi di saung sawah. Umpama di saung sawah. Oh, saung sawah ya. Ya. Itu nggak pakai celana dalam, sah tidak? Selama pakai sarung sah Pak. Kalau nggak pakai celana dalam dan nggak pakai apa-apa itu nggak sah. Kan pakai sarung. Dalamannya nggak ada. Dalamnya kotor kalau gitu enggak? Enggak. Bukan syarat sah sholat harus pakai celana dalam Pak. Mungkin risih aja kali ya mungkin ya. Tapi sah. Yang penting ada ketutupan sampai lutut, gitu kan? Baik dari pakai jubah atau pakai sarung. Dulu di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab itu kan pakai jubah Pak. Ya. Dan dianjurkan sejak ada Nabi SAW dan para sahabat menganjurkan sholat memakai thauban, yaitu 2 pakaian. Dulu pakaian orang Arab cuma 2, 1 pakaian atas, 2 pakaian bawah. Dulu nggak ada CD, celana dalam nggak ada, gitu Pak. Nah kalau misalnya dulu beberapa sahabat mereka sholat hanya pakai 1 pakaian. Maksud 1 pakaian adalah yaitu jubah atas sampai menjulur ke bawah, selesai. Dalaman nggak ada, itu kayak gitu. Iya, dulu di zaman Nabi. Namun lebih dianjurkan dia pakai 2 pakaian. Maksud 2 pakaian yaitu jubah, ya, dan juga izar. Izar itu sarung. Tentu cara pakai sarung zaman dulu di zaman Nabi mungkin beda ya. Dulu nggak ada atlas wadimor, dulu nggak ada. Jadi mungkin gimana ya bentuknya, mungkin mirip-mirip kayak kita pakai kain ihram yang buat bawah tuh Pak. Dulu kayak gitu. Mungkin nggak sampai jahitan kayak sekarang dengan rapi, dengan motif, itu nggak seperti dulu ya. Maka seperti itu Pak. Sekarang Pak, misal Bapak udah pernah Allah rezekikan umroh, semoga Allah rezekikan Bapak umroh dan juga haji insyaallah, amin. Misal Bapak umroh, kan tawaf tuh Pak, itu nggak boleh pakai CD Pak. Jangan, kan CD termasuk jahitan, gitu, ya, gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Risih nggak? Ya orang udah biasa pakai CD risih, tapi kan ya emang ini peraturan syariat gitu. Ya udah. Tawaf Pak, jalan yang mungkin baru pertama kali kadang-kadang risih karena takut nanti gimana nih kalau misalnya nanti ada yang ini nanti ya, di depan Ka'bah nggak enak, malu lah gitu. Nggak ada Pak kayak gitu. Itu aja overthinkingnya aja itu. Ya makanya sebagian orang pakai sabuk. Kalau sabuk kan bukan pakaian jahitan. Kalau celana dalam pakaian yang ada jahitannya, ada renda jahitannya. Maka orang-orang tuh yang lagi pada tawaf itu nggak pada pakai celana dalam umumnya. Bapak tanya aja pas nanti sana, celana dalam nggak pakai, nggak boleh gitu.
Ketika sholat kemudian tawaf, setelah tawaf kan ada sholat sunnah di arah ke makam Ibrahim. Makam di sini tempat berdiri, bukan makam keramat, bukan makam. Itu kan sholat 2 rakaat. Pakai celana dalam enggak? Enggak. Dan itu pakai izar. Ini bawahnya izar namanya. Ini rida, atas ini rida namanya. Rida pakaian atas, izar yang bawah. Enggak pakai celana dalam. Ya, enggak pakai celana dalam. Maka kalau di depan Ka'bah aja sah kayak gitu, apalagi di saung, di sawah gitu. Bahkan walaupun Bapak bikin Ka'bah di saung itu juga sah juga, Pak. Ya, jadi sah, enggak masalah. Yang penting ditutup, auratnya, dah gitu. Jadi bukan masalah dengan sida atau tidak, itu bukan masalah. Lagi pula biasanya petani itu nggak mikirin pakai sida atau enggak, gitu kan. Yang penting panen gitu aja ya, Pak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita mungkin cukup sampai sini jam 1. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan awal itu rumahnya di Jonggol. Nah itu kalau naik bus dari Summit Plus kan. Nah kalau berangkat dari sekitar jam 5 itu sampai ke rumahnya selalu jam pas Isya jam 7, sehingga maghribnya lewat. Saya bilang dari Senin sampai Jumat selama dia kerja itu akan seperti itu. Nah itu hukumnya gimana? Itu dia pakai apa? Kendaraan umum. Ya susah diatur kalau kendaraan umum, susah. Kita nggak bisa ngesetting untuk dapat masjid atau musala ya. Ya Allah alam dia bisa untuk menjamak. Iya. Karena keadaannya tidak memungkinkan. Memang lebih afdol dia cari kerjaan yang tidak melazimkan untuk dapat keadaan seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa mengatur orang-orang supaya jangan kerja seperti itu. Ya susah, namanya kerjaan kan qadarullah dapatnya seperti itu. Jadi ya memang kalau nasibnya begitu, keadaannya begitu, maka dia boleh menjamak takhir. Tapi memang kondisinya memang nggak mungkin kan dia mendapatkan tempat untuk turun dan untuk sholat di tempat yang layak untuk sholat gitu loh. Tapi kalau dia dapat tempat, dia misalnya berhasil dapat shelter atau dia dapat pom bensin atau gimana lah keadaannya yang memungkinkan dia untuk sholat, maka dia wajib untuk sholat pada waktunya maghrib. Begitu. Seperti itu wallahu a'lam. Walaupun Senin sampai Jumat, karena ini kondisional semampunya dia. Daripada dia salat di atas kendaraan, kan tidak bisa dia salat menghadap kiblat, ya kan? Maka dia di jamaah takhir, nanti salat di jamaah dengan Isya, di waktu Isya. Seperti itu wallahu a'lam. Nah, kalau motor itu dilihat juga keadaan. Kalau misalnya dia nggak memungkinkan mendapatkan tempat sholat, bisa aja loh. Kadang-kadang macet di jalan protokol itu dapat masjid susah. Kadang, tapi ini jarang. Kalau dia nggak dapat tempat sholat, dia udah nyari, nggak dapat misal saja ini minor ya, maka dia bisa jamaah akhir. Tapi ini minor, kasus minor yang pada asalnya umumnya sebenarnya kalau dia usahakan itu insya Allah bisa. Masuk aja ke gang-gangan bisa, ketemu sholat masjid. Hampir tidak ada uzur sebenarnya, cuman kadang ada aja orang yang memang qadarullah dipersulit, misalnya dia ternyata terjebak macet dan jebakannya dua kali lipat karena dia terjebak macet di jalur busway. Nah ini lebih susah. Macetnya parah, hujan, banjir depan, kehujanan. Ini nggak bisa. Nah kayak gini gimana? Nggak bisa antum sholat di atas ini, sholat fardu nggak boleh, nggak bisa. Makanya jemaah akhir ini minor, kasus minor, tapi bisa terjadi. Nanti kalau terjadi pada antum ingat ini gitu. Ya udah niatin aja nanti saya sholat di takhir Isya karena ada uzur ini. Ya terjebak di jalur busway, depan busway, belakang busway, macet semua, antum motor sendiri, malu tuh ya. Direkam sama netizen dilihat di contoh gak baik ini. Gitu. Ya begitu. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.